Kami percaya Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini untuk mengambil alih semua acara ini. Kami rindu kegerakan Allah terjadi di tempat ini, dan sesuatu ilahi terjadi di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Roh Kudus, Kau ambil alih semuanya. Kami percaya Engkau yang bertata atas pujian dan penyembahan kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja sepenuhnya di tempat ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan, mari sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita pasti ada kekuatan baru, amin. Yes. Mari kita tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Kita tidak pernah ragu atas kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru dalam kehidupan saya dan saudara. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berjalan bersama Tuhan kita tidak perlu ragu, karena kuasa-Nya dahsyat dan luar biasa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Yesus, Kau Raja dalam hidupku. Yes, amin. Kami percaya Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita terus berjalan di tengah-tengah pandemi corona ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu bekerja di tempat ini, amin. Yes. Dalam hidupku kuasa berjaya untuk selamanya. Itulah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Yesus.
kemuliaan sampai kemuliaan untuk selama-lamanya kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Yes, karena Dia sudah memberikan kuasa untuk menaklukkan iblis dan juga termasuk pandemi corona. Amin. Yes. Woo. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jauh? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Diberi kuasa musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, 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 siapa jadi sungguh besar. Hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh besar dan luar biasa, sudah mengalahkan setiap musuh yang kita hadapi setiap hari. Haleluya. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Saya percaya kalau Raja di atas segala raja yang layak dipuji dan disembah. Amin. Yes. Haleluya. Yes. Kami percaya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi.
Haleluya. Silakan duduk dan kita akan menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita bersyukur pada Bapa. Yes, thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Meskipun kadangkala kita di tengah-tengah kesulitan, tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu terlalu indah buat kita. Dan kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Thank you Lord Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Hidupku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa, kami percaya bahwa tujuan-Mu itu terlalu indah buat kami, Bapa. Oleh sebab itu kami selalu bersyukur kepada Engkau buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti,
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat cintamu yang lebih dari segala-galanya. Kaulah Bapa yang selalu mengerti, Kaulah Bapa yang selalu mengerti. Yes. Yang tak ku lewati tanpa hadirmu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau terpercaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, Jesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus untuk cintamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Nya adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan baru. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, lawat setiap kami Roh Kudus. Nyatakan lawatan-Mu dan mujizat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, yang lemah Engkau terus kuatkan. Supaya kami terus punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Meskipun kami di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, kami akan terus bergerak dan bergerak maju bersama-Mu. Karena kami percaya tangan-Mu yang ajaib menyertai kami. Dan firman-Mu menyembuhkan setiap yang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan terima kebenaran firman-Mu. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan Tuhan bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya, ada sukacita, amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan kita baik, amin. Tuhan, saudara percaya Tuhan kita baik? Ngalamin kebaikan Tuhan? Bukan kata orang? Ngalamin sendiri? Mata saudara menyaksikan sendiri? Amin, haleluya. Karena jangan sampai kata si tante, kata om, kata tetangga gue Tuhan baik. Enggak, kata saya Tuhan baik. Kok bisa? Karena saya ngalamin. Biarlah setiap kita ngalamin kebaikan Tuhan ya. Hari ini kita masih bicara tentang mentalitas gitu ya. Tadi pemain musiknya saking semangatnya, snare drumnya jebol saudara. Saya kaget juga kenapa suaranya berubah gitu ya. Tapi karena punya mentalitas yang tangguh, musik tetap berjalan ya. Oke, dan saudara tidak terganggu dengan snare drum yang jebol, saudara tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan, amin. Karena pujian dan penyembahan tidak terkait dengan alat musik yang kita mainkan. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama saudara. Boleh dibuka dulu program PowerPoint-nya. Nah, minggu lalu mungkin Pak Gideon pakai pembukanya tentang prajurit. Entah kenapa bisa kepikiran yang sama juga gitu ya. Nah, menurut saudara apa yang hebat dari mereka? Kalau saudara ngelihat mereka, apa yang hebat dari mereka? Wih, gile, keren nih, cakep nih, canggih nih. Apa yang ada di benak? Apa yang membuat mereka hebat? Hah? Disiplin, seragam, betul. Ya, mau dapetin seragam itu nggak mudah. Betul ya? Perlu perjuangan. Setuju nggak? Wah, mentalnya harus tangguh gitu ya. Kalau kata bahasa Jermannya, kalau bentak nggak boleh bleret gitu bahasa Jerman ya. Nggak boleh langsung, wah udahlah nggak mau lagi deh gitu ya. Mereka punya mental yang tangguh, mereka punya mental yang kuat. Mereka berjuang mati-matian untuk bisa jadi prajurit. Beberapa kali anak youth kita mau jadi polisi nggak berhasil gitu ya. Mau jadi prajurit juga nggak mudah saudara. Mereka bisa sampai pakai seragam itu melalui proses yang begitu luar biasa. Butuh mentalitas yang tangguh dan kuat. Tapi tahukah saudara, untuk mereka tetap bisa bertahan pakai seragam itu juga gak mudah. Betul? Butuh satu mentalitas yang hari ini kita belajar, yaitu sadar dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jaga. Kalau mereka gak sadar, kalau perjuangan untuk mendapatkan seragam itu tidak mudah, mereka akan hidup sembrono, betul ya? Mereka akan sembarangan gitu saudara. Berapa banyak kasus beberapa waktu yang lalu kita dengar gara-gara istri-istri prajurit nyinyir di media sosial. Saudara dengar beritanya? Akibatnya apa? Suaminya harus meletakkan pangkatnya, termasuk seragamnya juga. Nggak boleh dipakai lagi kan? Nggak boleh dipakai lagi. Harus meletakkan ya seragamnya, pangkatnya, perjuangan yang begitu berat sampai mencapai ya itu levelnya udah mau jenderal saudara. Nggak mudah. Tapi karena mereka nggak sadar, terutama istrinya nih ya, nggak sadar kalau apa yang mereka perbuat ternyata mempertaruhkan karir suaminya, betul ya? Nggak mudah. Makanya
perlu mentalitas sadarlah dan berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bersyukur, kita patut bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan pandemik dalam hidup kita untuk melatih mental kita sadar dan berjaga-jaga. Berapa banyak di antara kita sebelum pandemik ini terjadi, kita mungkin kurang sadar pentingnya cuci tangan. Setuju nggak? Mungkin sebelum pandemik ini datang, ya tadi pagi saya bilang, waktu dulu saya kuliah S1, saya pernah makan bareng sama Pak Willy juga waktu itu ya. Makan nasi goreng babi, mungkin yang kuliah di Bandung tahu, di belakang BIP, itu enak banget. Konon katanya yang masaknya ini suami istri, yang masak suami istri. Jadi kalau si suami yang masak ini lagi berantem sama istrinya, mau siapa mama gitu ya, lagi berantem gitu, makanan lebih enak. Kalau mereka lagi berantem tuh, katanya makanannya lebih enak. Padahal kita nggak sadar, mungkin ada cipratan-cipratan kasih karunia di situ. Nggak pakai masker. Kalau zaman sekarang, saudara mau beli makanan? Kemarin ini saya pernah cerita ya, saya pengen banget kerak telur, ketemu di depan gereja Pantai Kosta, wah kita turun, udah mau turun dari mobil, saudara mau beli. Itu saya bilang, itu yang jualnya nggak pakai masker. Oh iya ya. Waktu belum terjadi pandemik, mungkin perhatikan ya, orang yang masak sambil ngobrol sama temennya, saudara cuek-cuek aja nggak? Halo? Ya apa ya? Saudara tetap beli? Saudara tetap makan? Kalau sekarang? Saya ingat lagi saudara, sebelum pandemik, ingat lagi. Ibadah TKTF kan selalu ada ya hari Minggu ya. Saya lihat di gang mau masuk gereja ada yang jual jajanan. Wah itu mengerikan, menurut saya mengerikan. Kenapa? Ada satu pedagang, dijual gulali atau apa yang di warna hijau, warna merah gitu ya. Terus dibentuk, cara ngebentuknya ditiupin. Ditiupin sama abangnya. Halo, mungkin anak saudara salah satu pembelinya. Saya kurang tahu. Tapi saya kira percaya kalau mami saya lihat, Rafael Pau, oh no. Ya, pertanyaannya, ketika pandemik terjadi, si abang itu tetap tiup, saudara tetap mau beli. Halo? Coba jawab dong, halo? Tetap mau beli? Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kita dulu nganggep orang yang pakai masker lebay. Lebay banget sih. Bahkan saya pernah lihat ya, ada orang kirim gambar ke saya, ada orang belanja di supermarket pakai APD lengkap. Mau beli buah pakai APD lengkap. Ya pakai kayak baju astronot gitu tau gak ya. Bayangin ke supermarket. Orang bilang gila nih lebay banget. Dulu mungkin sebelum pandemik terjadi mewabah di seluruh dunia. Masuk ke Indonesia. Saudara ngelihat orang pakai masker. Saudara bilang ih lebay banget. Udahlah biasa aja. Yang sakit aja pakai masker. Yang sehat mah gak usah pakai masker. Santai-santai aja bro. Perhatikan baik-baik. Sebelum pandemik terjadi, kita ngelihat orang itu lebay. Tetapi saat pandemik ini berlangsung, justru pakai masker itu jadi sesuatu yang normal. Halo, saudara nangkep maksud saya? Perhatikan baik-baik. Sebelum kita kenal Tuhan, kita hidup gak berjaga-jaga. Mudah bagi kita jatuh dalam dosa. Bahkan kita suka dengan dosa. Ada yang mengatakan dosa itu nikmat. Bahkan kita berulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita gak berjaga-jaga. Kita ngelihat orang yang hidup kudus, kita ngelihat orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, kita ngelihat orang yang antusias buat Tuhan, kita ngelihat orang yang memberikan hidupnya buat Tuhan, itu lebay. Perhatikan baik-baik, ketika saudara jadi orang percaya, mentalitas sadar dan berjaga-jaga itu bukan sesuatu yang lebay, tetapi itu menjadi sesuatu yang normal dalam hidup kita. Yang ketika katakan amin. Yang ketika katakan amin saudara. Ketika kita jaga hidup kita, kita sadar, kita berjaga-jaga setiap waktu, setiap saat. Tidak membiarkan setan menggoda kita, tidak membiarkan kita kalah dengan godaan. Saya mau katakan, itu sesuatu yang normal bagi orang percaya. Bukan lagi sesuatu yang lebay. Perhatikan baik-baik, Tuhan izinkan pandemik dalam hidup kita. Untuk apa? Kita punya mentalitas ini saudara. Sadar dan berjaga-jaga. Banyak orang kurang sadar. Bilang kanan kirimu, sadar woi. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau engkau hidup di hari ini masih pakai mentalitas sebelum pandemik, saudara akan mati konyol, betul? Kalau saudara hidup di detik ini, di masa sekarang, di masa pandemik yang begitu hebat,
tapi masih pakai mentalitas sebelum pandemik. Nggak perlu cuci tangan. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sebelum pandemik kita pegang anak, pegang ini, langsung makan nggak perlu cuci tangan. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah saudara? Yes, kita kurang sadar, kita kurang aware, kita kurang awake, kita kurang berjaga-jaga. Tapi perhatikan, Tuhan izinkan pandemi gini terjadi supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, siapa saudara? Si iblis. Jadi jangan ngomong si om, si Friadi gitu ya. Si ibu gembala. Si itu untuk kata sandang yang biasanya disandingkan untuk hal yang negatif. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kata sadar dalam bahasa Yunani menggunakan kata nevo yang artinya kita harus terjaga. Menjadi sadar, menjadi tenang, jaga spirit kita saudara. Pertanyaannya, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kita jaga spirit kita enggak? Atau roh kita mulai melorot? Atau kita mulai pudar? Atau kita mulai enggak semangat ikut Tuhan? Kita perlu sadar. Orang yang sadar, orang yang awake, dia akan menyadari kekurangannya. Orang yang sadar, dia yang awake, dia bangun dari diri. Tidurnya, saya mau katakan, dia tahu apa yang harus dia improve dari hidupnya. Perlu sadar, perlu kehati-hatian saudara. Kita gak bisa main-main lagi ikut Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kata berjaga-jaga dalam bahasa Yunani menggunakan kata Gregoreo. Di kita ada gereja Gregoreo. Artinya apa? Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu artinya apa? Hati-hati, perhatian yang sangat ketat. Perhatikan baik-baik. Semua tempat umum sekarang di masa pandemik, semua Gregorio. Apa itu? Berjaga-jaga. Setiap orang yang mau masuk ngapain? Cek suhu lah, betul ya? Harus cuci tangan lah, harus pakai masker lah. Kalau nggak pakai masker dilemparin dari lantai 3. Enggak sih, nggak pernah juga sih. Nggak boleh masuk lah intinya gitu ya. Harus pakai masker, harus ini, harus itu, ketat. Betul apa betul? Perhatikan baik-baik. Orang Kristen yang berjaga-jaga, dia ketat menjaga dirinya, tidak membiarkan dosa mengkontaminasi dirinya. Yang ngerti katakan amin. Seharusnya kita bangun mental seperti itu. Jangan, nggak apa-apa lah, aku jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan juga selesai. Aku jatuh dalam dosa lagi, minta ampun sama Tuhan selesai. Halo anak-anak muda. Kau mungkin bisa berkali-kali jatuh dalam dosa, tapi kau juga berkali-kali mendukakan Roh Kudus. Kita perlu berhati-hati, aktif, berjaga-jaga. Nah, kata Gregorio ada makna yang sangat mendalam. Dikata gini, mencegah kerusakan atau kehancuran yang jauh lebih besar akibat bencana yang datang secara tiba-tiba dan akibat kelambanan kita dalam menanggapi. Apa yang membuat Indonesia menjadi banyak suspek penderita COVID-19? Bisa dikatakan negara kita sedikit lamban, betul? Kata Gregorio itu artinya kamu aktif, kamu tidak lamban menanggapi apa yang akan menimpa dirimu, itu berjaga-jaga. So perhatikan baik-baik, ketika Cina heboh ada satu virus, Vietnam langsung lockdown, betul ya? Negara tetangga pada bilang gini, lebay banget sih, kan belum nyampe. Vietnam tahu, gak perlu mereka tunggu virus itu masuk, mereka sudah Gregorio, mereka sudah ketat, mereka sudah berhati-hati, mereka sudah melakukan tindakan yang aktif, mencegah, supaya apa? Tidak terjadi hal yang lebih fatal. Mari Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Saudara jadi orang Kristen harusnya seperti itu. Punya mentalitas yang Nevo dan Gregorio. Jaga hidup kita baik-baik. Halo, ini bukan sesuatu yang lebay, tetapi yang normal sebagai orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, sadar dan berjaga-jaga itu sesuatu yang normal. Amin.
Bukan sesuatu yang lebay. Kenapa sih harus hidup kudus? Harus baca firman, melakukan firman, merenungkan firman, sharing firman Tuhan. Lebay banget. No, itu bukan lebay. Itu sesuatu yang normal jadi orang percaya. Kalau kamu gak lakukan itu, kita lihat. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama kita lihat saudara poinnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Karena si iblis, nah ada kata si ya, selalu berusaha mencari kesempatan. Perhatikan, si iblis berjalan keliling, kayak sales aja ya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu seperti bukan anjing pudel. Singa, seperti singa. Berjalan keliling dari rumah ke rumah. Halo? Door to door, person to person. Siapa yang bisa gua telan hari ini? Halo? Prinsip iblis adalah siapa yang bisa saya telan hari ini? Pertanyaannya ketika kita bangun tidur, apakah iblis bilang gini, bentar lagi dia jatuh. Gak perlu tunggu lama. Gak perlu 10 menit. Bentar lagi dia ngamuk kok. Atau ketika kita bangun tidur, iblis bilang gini, aduh troublemaker bagi aku nih. Orang ini bangun, pasti terjadi kegemparan buat aku. Saudara mau gak? Tiap kali engkau bangun pagi, bikin kegemparan buat iblis. Tiap kali kamu bangun pagi, kamu berkata, aku bersama dengan Tuhan, aku dimampukan oleh Tuhan. Aku harus sadar, aku harus berjaga-jaga, aku harus menang hari ini bersama dengan Tuhan. Atau kau jadi orang Kristen ketika kau bangun, iblis sampai bilang gini, bentar lagi juga kau jatuh, bentar lagi juga ngoceh-ngoceh, marah-marah nih, bentar lagi ngutuk-ngutuk orang nih, bentar lagi mengucap syukur nih, perhatikan baik-baik. Ketika kita bangun pagi, itu momen start kita, menang atau kalah bersama dengan Tuhan. Halo, iblis selalu berusaha mencari kesempatan, dia tidak tinggal diam. Kalau hari ini engkau menang, perhatikan baik-baik. Ada di antara kita yang hari ini belum berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa sampai tadi mau masuk ibadah. Oh ada. Tapi pas masuk ibadah malah buat dosa. Waduh, kacau juga tuh. Ada di antara kita yang tidak berbuat dosa. Sampai tadi jam mau masuk ibadah. Pada buat dosa semua ya. Udah keluar tanduk, keluar ekor. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau menang hari ini, saya mau kasih tahu, iblis tidak akan membiarkan kamu menang besok. Kita lihat ada satu ayat, menarik sekali. Ketika Tuhan telah mengakhiri, iblis telah mengakhiri pencobaannya, Lukas pasal yang keempat, ayat 13. Sama-sama yuk kita baca yuk. 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, apa dikatakan? Ia mundur daripadanya dan menunggu apa? Waktu yang baik. Halo. Ini habis mencobai siapa? Tuhan Yesus. Kita cari kesempatan yang lain. Kata waktu yang baik, terjemahan yang lain, kesempatan. Kita sudah belajar tentang opportunity ya. Perhatikan, iblis itu pengennya coba-coba. Padahal dia tahu, harusnya dia tahu ya, bahwa Tuhan Yesus gak akan jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan katakanlah, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Halo Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang bodoh suka buang-buang waktu. Iblis menunggu waktu, bahkan mencari waktu. Jadi kalau kita suka buang-buang waktu, lebih goblok dari, kita yang suka buang-buang waktu berarti kita lebih goblok dari iblis. Setuju? Jangan suka buang-buang waktu. Ayo, mari sama-sama kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Karena iblis tahu, ini momen-momen penting. Kapan saya bisa jatuhin orang percaya, saudara? Makanya kita perlu berjaga-jaga, kita perlu sadar, kita perlu terjaga, kita perlu bangun, saudara. Jangan tertidur. Come on, awake, saudara. Kita bangun kesadaran yang tinggi. Bahwa kapanpun dan dimanapun, itu memungkinkan kita jatuh dalam dosa. Kita perlu sadar. Kita perlu prepare. Nah, di dalam Efesus pasal yang keempat, kita akan lihat, kita akan belajar. Iblis itu pakai apa sih? Ya, untuk setiap kesempatan dalam hidup kita. Perhatikan gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Pertanyaannya, boleh marah gak orang Kristen? Boleh. Tapi yang gak boleh apa? Jangan kamu berbuat
dosa. Loh, marahnya gimana dong? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pada saat kapan iblis bekerja dalam hidup kita? Perhatikan loh. Pada saat kamu lagi marah. Halo, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai orang tua, saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, perhatikan ketika kita marah, iblis lagi ini nih. Bentar lagi gue pakai nih. Kata beri kesempatan itu artinya kamu kasih satu ruang buat iblis ngantor. Kata beri kesempatan di situ. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan berkepanjangan, dia lagi kasih ruangan buat iblis ngantor. Perhatikan, lagi kasih space buat iblis ngantor. Saya mau tanya, kalau di rumah saudara kasih space buat iblis ngantor, kira-kira dia bisa buat apa dalam hidup saudara? Banyak hal gak? Makanya jangan kasih kesempatan. Tapi saya mau tanya lagi, kalau Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia bisa buat apa dalam hidup kita? Banyak hal gak? Yes, perhatikan baik-baik. Kemarahan kita itu bisa dipakai oleh iblis untuk apa? Membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya perhatikan baik-baik ketika kita marah. Tuhan mau supaya apa? Berhentilah marah sebelum kamu berbuat dosa. Sama-sama bilang berhentilah marah sebelum saya berbuat dosa. Jadi sebelum ngomong kata kasar menyakitkan orang lebih baik berhenti. Yang kedua, kalau marah jangan berkepanjangan. Kenapa? Kalau kamu marah berkepanjangan lagi kasih ruang buat iblis kantor. Halo, berapa banyak orang-orang yang wah marah, nggak mau mengampuni, dendam gitu kan, simpen kebencian. Itu lagi ngasih ruang buat iblis ngantor, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Halo, kita harus terus berjaga-jaga, amin. Karena apa? Karena iblis dia selalu, ya, dari pagi malam ngomongin iblis, dia nggak suka nih, ya. Dia selalu cari kesempatan. Oleh karena itu kita perlu sadar dan berjaga-jaga, amin. Kita lihat yang kedua. Kenapa kita perlu sadar dan berjaga-jaga? Karena si iblis ini bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kok bisa nyamar sebagai malaikat terang? Iyalah dulu lulusan jebolan sorga. Mantan alumni sorga. Kita lihat ya, 2 Korintus pasal 11. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Paulus bilang, sebab iblis pun apa? Menyamar sebagai malaikat terang. Jika di akhir zaman ini mungkin begitu banyak hamba-hamba Tuhan bermunculan dengan ajaran-ajarannya yang mungkin seolah-olah benar, sesuai firman Tuhan. Padahal mereka sedang menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi tujuan mereka. Mereka menyamar sebagai pekerja curang, saudara. Mereka seperti rasul Kristus, padahal mereka adalah bukan rasul Kristus. Perhatikan di akhir zaman ini begitu banyak nubuatan-nubuatan. Hamba Tuhan bermain nubuatan. Hamba Tuhan bermain sebagai nabi-nabian. Bermain sebagai rasul-rasulan, padahal bukan rasul. Paulus kasih tahu kepada jemaat Tuhan di Korintus. Pada waktu itu begitu banyak ajaran sesat terjadi pada waktu itu. Sekarang pun demikian. Oleh karena itu kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu sadar, kita perlu waspada dengan setiap ajaran, saudara. Firman Tuhan katakan hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Di akhir zaman setan udah gak muncul lagi seperti genderuwo gitu ya. Sinder bolong gitu ya. Kan dulu kalau film-film setan kan kayak gitu ya. Yang buat suami kamu jatuh dalam dosa bukan kayak gitu. Setan yang pakai lipstick, blush on, eyeliner. Halo? Banyak istri jatuh dalam dosa. Bukan karena setan yang mengerikan, bukan. Karena cowok yang ganteng, pakai jas, pakai dasi. Makanya saya gak mau pakai dasi hari ini. Karena banyak iblis menyamar sebagai apa? Orang-orang keren. Halo? Perhatikan loh.
Ya, curhat-curhatan, betul? Ada orang bisa jatuh dalam dosa gara-gara ikutan alumni. Makanya istri saya bilang ini, awas loh ikut alumni ya. Kemarin ini saya ikut alumni ya, alumni SMU Mardiwana angkatan 99. Gue mau alumni di mana? Di Virto. Hati-hati, awas lu selingkuh lo. Lu kok general banget sih? Emangnya semua orang ikut alumni itu selingkuh? Ada loh. Kenapa? Karena CLBK. Cinta lama belum kelar. Perhatikan, banyak orang jatuh dalam dosa bukan karena setan yang mengerikan. Banyak suami-suami jatuh dalam dosa karena apa? Karena istrinya gak mau dengerin dia, gak perhatian sama dia. Sekretarisnya perhatian. Ih, kok ini baik banget ya, dikit-dikit kasih makan. Ingat aku loh, ulang tahun aja istri gue gak pernah ingat gue loh. Pagi-pagi udah ketemu sama sekretaris, wangi, dandan. Waduh, nanyain kabarnya gimana Pak, tidurnya nyenyak gak? Aduh, boro-boro istri gue nanya kayak gitu. Sama juga yang wanita. Si suami gak bisa diajak ngobrol, diajak curhat gak bisa. Tiba-tiba ketemu orang gitu kan, ngobrol, curhat gitu kan. Kayaknya enak diajak ngobrol ya, beda sama suami gue. Halo, ayo. Perhatikan baik-baik, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Akhir zaman ini iblis menampakkan diri dalam bentuk yang mengerikan dan menyeramkan. Tapi menawarkan sesuatu yang menarik buat saudara dan saya. Betul? Coba perhatikan, banyak anak-anak mereka ya sekarang terikat dengan gadget, betul ya? Terikat dengan gadget. Kenapa? Karena gadget memberikan tawaran yang sangat menarik, betul nggak? Makanya saudara sebagai orang tua perlu batasi anak saudara, perlu batasi. Ya, ada orang yang saya pernah dengar di Cina, ada anak yang main game online saudara. Gak tidur, dia main game online 26 jam, 28 jam, gak tidur, kurang tidur, mati. Ya, stroke, ada yang gila, kejang-kejang. Perhatikan baik-baik, dunia menawarkan sesuatu yang menyenangkan, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena itu kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Amin. Yes. Yang ketiga saudara, ya, kenapa kita perlu sadar? Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Ini, karena iblis tahu kelemahan kita. Dia tahu gak kelemahan saudara? Dia tahu kelemahan Anda dan saya, saudara. Perhatikan baik-baik. Jangan bilang, wah gue mah doa puasa tiap hari. Coba sebut doa apa aja? Doa Daniel? Udah, doa puasa Daniel. Tahu saudara doa puasa Daniel? Gak makan daging. Doa Esther, ngikutin 3 hari 3 malam. Kurang apa coba? Perhatikan baik-baik. Kita jangan merasa hebat. Kita jangan merasa sorohani. Kenapa? Iblis tahu kelemahan kita. Saya mau tanya, iblis tahu nggak masa lalu kita? Dia tahu masa lalu kita. Makanya seringkali orang mau benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, iblis intimidasi dia. Oh ngapain kamu pelayanan, kamu dulu hidupnya ngaco, hidupnya nggak benar. Kamu tukang main cewek. Janganlah sok suci, udah kamu memang hidupnya begitu kok. Iblis akan pakai hal-hal itu untuk menyerang hidup kita. Iblis tahu kelemahan kita. Ya, ada 3 tata, harta, wanita, diplesetin. Tata, harta, dan Renata katanya, Chef Renata. Ya, iblis tahu kelemahan kita loh. Ada orang yang kelemahannya bukan soal duit. Tapi kalau ngeliat cewek, wah. Betul ya? Iblis pakai itu terus. Ada orang kelemahannya bukan di cewek, tapi duit. Ada orang kelemahannya bukan di uang atau bukan di wanita, tapi jabatan. Mereka bisa meninggalkan Tuhan demi jabatan. Iblis tahu kelemahan kita. Makanya jangan suka umbar-umbar kelemahan kita. Saudara pernah gak ketemu sama orang kalau lagi marah gini? Tau gak, gue lagi marah nih. Kok bangga banget ya lagi marah ya? Gue emosi nih. Jadi kalau suami saudara atau istri saudara bilang gitu ya, saya lagi emosi nih. Biasa aja bro. Nggak usah umbar-umbar kemarahan. Perhatikan baik-baik. Iblis tahu kelemahan kita. Makanya kita perlu bersandar sama Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Karena dia bisa kapanpun membuat kita terjatuh. Perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Rasul Paulus mengingatkan kita semua. Sama-sama kita baca yuk. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri apa? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah. Hamba-hamba Tuhan juga gak kebal loh. Yang
Yang pertama kali sering diserang apa? Orang yang pelayanan di mimbar. Betul ya? Dia bukannya WL terbaik, kok bawa istri orang? Dia bukannya ini, asyir kita yang paling keren, misalnya gitu ya. Kok dia bawa kabur lari uang orang? Perhatikan baik-baik. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Sama-sama katakan hati-hatilah. Ini perintah yang terus kita mengingatkan. Yuk, bangun pagi, jangan sampai aku jatuh. Jangan sampai aku jadi batu sandungan. Amin. Saya mau katakan gini, berulang kali saya katakan, saudara tidak bisa menahan untuk orang gak jadi batu sandungan buat kita. Tapi saudara bisa mempersiapkan diri saudara untuk tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Saya gak boleh jadi batu sandungan bagi orang lain. Berhati-hatilah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang menyangka dirinya berdiri teguh, hendaklah berhati-hati jangan sampai ia jatuh. Iblis tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita. Itu seringkali dipakai untuk senjata menyerang hidup kita. Ada orang kelemahannya apa? Baperan. Tahu baperan? Dikit-dikit kebawa perasaan. Gerimis dikit nangis. Kenapa sih nangis? Gue diputusin waktu gerimis. Yaelah. Ya, ada orang yang saking baperan makan bakso aja nangis. Kenapa makan bakso? Ini waktu dulu kencan terakhir gue sama pacar gue makan bakso. Yaelah. Baper banget sih gitu ya. Halo, jadi orang Kristen jangan baperan. Halo, amin. Ya, ada orang yang baperan, dikit-dikit baperan. Itu bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Orang ngomong dikit, oh iya aku mah gitu ya, baperan. Orang ngomong dikit tersinggung, itu iblis pakai itu loh. Apa yang jadi kelemahan kita? Ada orang yang, mungkin kita sombong punya kemampuan. Iblis pakai juga untuk menjatuhkan kita. Berhati-hati saudara. Kalau saudara punya kemampuan, saudara punya kehebatan. Jangan lupa itu karena Tuhan. Ya, Pak Gideon bilang kemarin apa? Kalau kita dipuji biasa aja. Wih kamu khotbahnya bagus. Oh iya puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jangan gini juga sih. Oh khotbah kamu, bukan saya. Itu lebay ya. Itu artinya gak biasa dipuji. Saking gak biasa dipuji jadi sombong. Kalau saya direndahkan orang, tetap kok saya emas. Halo? Yang namanya emas mau dibuang ke comberan, tetap emas. Sama-sama kuning tapi belum tentu emas. Halo? Bilang sama-sama, sama-sama kuning, belum tentu. Nah pertanyaannya, kamu emas apa bukan? Emas apa? Emas Jawa. Ulangi ya, sama-sama kuning belum tentu emas. Pastikan kita emas. Tahan banting. Amin. Dimurnikan. Perhatikan loh. Setiap kita punya kelemahan. Ada orang kelemahannya emosi. Dipepet motor. Senggol bacok dah. Gila. Dipepet. Tadi pagi saya cerita. Teman saya hamba Tuhan dia. Dia waktu itu lagi naik motor. Di lampu merah dia berhenti. Kan kalau naik motor berhenti kan kaki turun dong, satu dong. Ya gak sih? Gitu gak sih Bapak Ibu atau tutup gini. Enggak dong, kaki turun kan, kaki turun. Ketika kaki turun, apa yang terjadi? Tiba-tiba mobil di sebelahnya gini, gelek, ngelindes kaki dia. Wah, gila. Lalu apa yang kamu lakukan? Turunlah dari motor. Saat itu juga pendeta jadi pendekar. Emosi, pendeta jadi pendekar saudara. Ya, mami saya suka ngomong, kalau dipepet orang jangan ini dong. Gak emosi nih, mendidik. Kita perlu mendidik dia nih. Bisaan aja ya. Kalau kamu bohong jangan ngebut, nggak ngebut nih, cepat. Ngebut sama cepat beda loh, beda nggak? Halo, beda nggak ngebut sama cepat? Pembenaran. Perhatikan ya, iblis tahu kelemahan kita. Perhatikan ya, saudara cek di rumah saudara. Saudara renung, kelemahan saya apa? Ada orang yang kelemahannya memang butuh pujian, haus pujian. Kalau nggak dipuji kayaknya gimana banget. Ada orang kelemahannya tuh gampang jatuh cinta. Sedikit kasih perhatian aja. Ada cowok, gimana kamu? Dia suka sama aku ya. Padahal cowoknya bilang, enggak gitu deh. Perhatikan, ada orang yang kelemahannya gampang jatuh cinta. Orang kasih perhatian, dikasih permen aja. Dia cinta aku. Apalagi ada permen apa sih yang ada, dibungkusnya ada tulisan tuh. Permen kiss ya. Dikasih permen kiss gitu kan, tulisannya,
Ternyata kamu, apa nih? Halo? Ya, waduh baper, waduh gila dia suka sama gue. Padahal mungkin si cowoknya ngambil permen asal aja gitu loh. Jangan lebay juga. Perhatikan loh, iblis tahu kelemahan kita. Amin. Tapi kita perlu waspada, sadar, berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh. Jangan merasa, hebat, gue hebat. Doa puasa tiap hari. Gak jaminan loh. Gak jaminan loh. Kita perlu jaga diri kita baik-baik. Yang keempat saudara, kenapa kita perlu waspada? Kita perlu sadar. Ini dia. Si iblis, pakai si lagi ya. Tahu waktunya dipersingkat. Dan ia berusaha, perhatikan. Ia berusaha sedapat mungkin menyesatkan orang-orang pilihannya. Kita lihat yuk. Matius 24, 22 sampai 24 dikatakan gini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ini perkataan Tuhan ya, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Saudara ngerasa gak waktu itu berjalan begitu cepat? Berapa banyak di antara kita menyadari bahwa waktu itu berjalan begitu cepat? Betul ya? Cici saya posting, udah one week with you, sweet. Udah seminggu aku hidup sama kamu, gak kerasa kan? Padahal kemarin ya, Sabtu lalu heboh-heboh, jujur capek-capek, wah. Sampai saya sakit lagi back pain-nya gitu kan. Udah seminggu, gak kerasa saudara. Waktu itu seperti semakin dipersingkat, dipercepat. Akan tetapi perhatikan, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini kata siapa? Kata Tuhan. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab apa? Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaannya, iblis tahu nggak mana yang orang pilihan, mana yang bukan? Iblis nggak tahu. Iblis nggak tahu mana orang pilihan, mana yang bukan. Sekiranya mungkin. Jadi dia nggak tahu sebenarnya. Tapi dia berusaha. Siapa tahu orang pilihannya juga tersesat. Waktunya dipersingkat. Saudara pernah nggak ngalamin sih tugas sekolah, kuliah, udah mau deadline. Biasanya kalau udah mau deadline gimana? Garang gusuh heboh ya. Wah, harus ngerjain. Bahkan teman ngajak traktir. Gue traktir makan ya enggak. Biasanya diajak traktir makan paling nomor 1. Ada di antara kita kalau ditraktir makan nomor 1, gue ikut. Ya kan? Biasanya traktiran makan ikut. Tapi kali ini karena tugas udah deadline. Enggak, gue gak ikut. Kenapa? Ada tugas, gue banyak kerjaan nih. Perhatikan loh. Iblis tahu waktunya dipersingkat. Dia tidak mau kehilangan kesempatan. Halo? Banyak orang Kristen gak sadar itu. Mereka gak sadar kalau waktunya dipersingkat. Mereka tetap santai aja, enjoy aja. Saudara lebih senang ibadah onsite atau online di rumah? Siapa yang lebih suka onsite di tempat langsung? Onsite. Siapa yang senang online? Kenapa gak ibadah online? Kenapa gak ibadah onsite? Datang dong ke gereja aku. Jadi kebiasaan online-nya lebih enak online loh. Ada juga kayak gitu loh. 3 kelebihan ibadah online. Yang pertama, kamu ibadah masih bisa pakai baju tidur favoritmu. Berapa banyak di antara kita mau ibadah online, mata masih belekan, belum sikat gigi. Haleluya. Bau sorga. Yang kedua, enaknya ibadah online. Kamu ibadah bisa refill minuman favoritmu sambil ngopi. Di gereja mana bisa. Saya ingat banget dulu ya, kuliah ada satu dosen saya, teman-teman yang ngerokok di depan. Bayangin loh, kuliah boleh ngerokok. Ini dosen dablek juga ya. Kita yang nggak ngerokok gimana dong? Kalian boleh ngerokok, boleh bawa kopi, boleh, asal jangan berisik. Teman saya bawa Indomie sekalian. Iyalah udah ada kopi, sekalian aja Indomie. Ya kan? Yang penting jangan berisik. Yang ketiga, enaknya ibadah online. You can mute your pastor. Gua gak suka Lucky yang khotbah. Ini kebayangin ya, ini kan direkam ya, masuk YouTube nih. Saudara gak suka nih, saudara mute.
Berarti kan yang muncul tuh. Kan gak ada suara. You can mute your pastor. Di gereja gak bisa. Gini gue gak suka, firmannya keras banget buat gue. Saudara gak bisa mute your pastor. Dan yang keempat, saya tambahin satu lagi. Kalau ibadah online, saudara tidur, pendetanya juga gak tahu. Betul gak? Kalau di gereja, pendeta masih bisa tahu. Ada yang tidur nih. Masih bisa tahu. Perhatikan, waktu kita begitu singkat. Saya mau katakan gini loh. Kita gak tahu pandemik sampai kapan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita bisa ibadah on-site seperti ini kesempatan yang terbaik buat kita. Pergunakan kesempatan waktu yang ada, surat Efesus katakan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada. Ya, bagian yang terakhir, bagaimana membangun mentalitas yang sadar dan berjaga-jaga. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Terus sadar. Kata sadar dan berjaga-jaga bukan hari ini saya sadar, besok enggak, besoknya lagi sadar, besoknya lagi enggak, bukan. Hari ini saya sadar berjaga-jaga, besok saya juga sadar berjaga-jaga, lusa saya juga sadar berjaga-jaga. Setiap waktu, setiap saat saya harus sadar berjaga-jaga. Tadi pagi saya tanya, ada Pak Sebua, Pak, selama negara kita nggak perang, apakah Bapak tetap latihan perang? Tetap. Di sini juga ada polisi ya, Pak Sidauruk. Apakah negara kita kalau nggak perang, Bapak nggak latihan? Tetap latihan ya Pak ya? Tetap latihan. Tadinya pagi saya tanya lagi, pernah nggak Pak Sebua dinas lupa nggak bawa senjata? Dia nggak bilang gini, oh iya sesekali lupa, nggak bilang gitu dia. Dia bilang apa? Konyol banget, konyol. Kalau saya lupa, saya konyol. Karena kita lupa, banyak orang Kristen mati konyol. Karena apa? Karena nggak jaga-jaga. Halo? Halo, saudara nangkep maksud saya? Hari-hari ini orang banyak yang mati konyol karena nggak sadar. Virus itu ganas. Virus itu ada, virus itu real. Mami saya berulang kali ke pasar ketemu penjualnya nggak pakai masker. Kok nggak pakai masker? Di Sukabumi mah virus mah COVID-19 mah di Sukabumi mah cina. Coba, kurang sadar ya. Ya kan, dia butuh pencerahan lebih gitu ya. Kayaknya perlu spotlight lampu gitu kan. Kurang sadar sampai bilang gitu saudara. Serius. Kurang berjaga-jaga. Perhatikan. Kalau kita nggak berjaga-jaga itu namanya konyol. Halo? Jangan mau jadi orang yang mati konyol. Betul? Kita lihat yang kedua. Saya minta pemain musik yuk. Bagaimana kita harus membangun mentalitas kita yang sadar berjaga-jaga. Lawan. Ya, melawan. Ada si lagi. Iblis dengan iman yang teguh. Lawan. Jangan dikelonin iblis itu. Lawan saudara. Firman Tuhan katakan kita sudah dikasih kuasa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan. Iblis itu harus dilawan. Bukan jadi teman. Bukan jadi konco. Tapi banyak orang menjadikan iblis itu teman. Pengen kaya pergi kemana. Betul ya? Pengen berhasil pergi kemana? Lawan. Bagaimana bisa punya iman yang teguh? Bangun iman kita. Imanmu harus bertumbuh. Semakin kau bertumbuh, semakin kuat dirimu. Saya lihat anak saya ya. Dulu belum nyampe tuh. Partisi. Belum bisa ngambil barang-barang tajam. Sekarang udah bertambah tinggi. Semakin tinggi, semakin kuat, semakin lincah. Bisa pegang yang macam-macam saudara. Udah mulai bisa naik, naik tralis, hebat. Bapaknya cuma tepuk tangannya turun, udah. Dia bertumbuh, terus bertumbuh. Ketika engkau bertumbuh di dalam Tuhan, imanmu makin kuat. Saya berulang kali kasih ilustrasi ini. Ada orang yang mau mencapai puncak Gunung Himalaya, Mount Everest, puncak tertinggi di dunia. Dia gagal. Berapa waktu kemudian, 6 bulan atau setahun kemudian, dia coba lagi. Berhasil mencapai puncak, nancapin bendera. Orang tanya, kok kamu bisa mencapai puncak? Padahal kan tahun lalu kamu gagal. Dia bilang gini, Gunung Mount Everest tidak bertambah tinggi, tapi saya bertambah tinggi dan bertambah kuat. Betul ya? Kalau engkau bertambah tinggi dan bertambah kuat, imanmu, kau bisa menaklukkan setiap pergumulan dalam hidupmu.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lawan dengan iman yang teguh. Punya pengenalan akan Kristus. Semakin engkau kenal Tuhan, semakin engkau ngerti rencana Tuhan. Punya kedewasaan rohani. Bangun, makin kenal Tuhan. Makin dewasa di dalam Tuhan. Jangan kanak-kanak lagi. Yes, bangun diri kita. Saudara gak bisa santai-santai. Come on, sadar, berjaga-jaga. Bangun iman saudara, makin kenal Tuhan. Pertanyaannya, hari ini apakah engkau semakin kenal dibanding hari kemarin? Engkau lebih kenal Tuhan hari ini dibanding kemarin? Tahun ini, apakah pengenalanmu akan Tuhan semakin maju dibandingkan tahun yang lalu? Saya mau tanya sama saudara, saudara jawab nanti di rumah. Iya ya, saya makin kenal Tuhan gak ya? Saya makin cinta Tuhan gak ya? Saya makin sungguh-sungguh sama Tuhan gak ya? Kalau belum, berarti engkau belum bertumbuh. Atau justru kamu makin menurun pengenalanmu akan Tuhan di tahun ini. Karena pandemi, karena pergumulan, karena masalah. Berarti imanmu belum semakin kuat. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan main-main lagi. Kita perlu sadar, kita perlu bangun mentalitas. Lawan dengan iman yang teguh. Yang ketiga, nanti mungkin saudara boleh baca di rumah. Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 18. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, apa saja perlengkapan senjata Allah? Nanti saudara baca. Saya akan bacakan ayat 10, 11 dan 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Perhatikan, di dalam kekuatan kuasanya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yuk, kenakan setiap waktu. Sama seorang prajurit, perang ataupun tidak perang, selalu mempersiapkan senjatanya. Jangan konyol saudara. Yang terakhir, tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah. Taat kepada Allah dan lawanlah iblis. Ada kata lawan lagi di sini saudara. Maka ia akan lari daripadamu. Mari bangun mentalitas, sadar, berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada yang berkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati Tata Sun memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu, baik untuk kas, kapan katus, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai leader, singer, pemain musik, petugas SED, penyambut tamu, tas kolektan, bahkan hambamu pestologi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan pakai lebih jauh, biar firman Tuhan disampaikan boleh menjadi berkat, dan bila kami boleh memiliki mentalitas yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan ke depan, kami serahkan dalam tamu, di mana hari Selasa ada pertemuan dengan pengurus gereja, hari Kamis ada latihan bersama untuk ibadah kedua, ada komsel dewasa muda, hari Jumat 2 puasa, hari Sabtu ibadah Tabernakel Youth Fellowship, hari Minggu pagi dan sore ibadah pertama, ibadah kedua, bila Roh Kudus boleh hadir dan setiap ibadah. Terima kasih Tuhan, berkati kehadiran kami masing-masing, kuatkan kami, teguhkan kami. Mungkin di situasi pandemi ini, mungkin kami mengalami banyak hal, tapi satu perkara, kami mau belajar terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, khususnya berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia, berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden dengan para menterinya, supaya terus bekerja, bagaimana caranya menangani COVID-19, dan kami berdoa supaya semakin berkurang, dan banyak orang-orang yang disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati kau di kota, diberkati kau di desa, diberkati kau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati kau waktu masuk, diberkati waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu,
dan hasil tanakmu. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, bersekutu dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.